Halo, saya Stefani. Saya belajar dari yang mana? Halo teman-teman, kembali lagi di Frekuensi Stefani. Kali ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa baik. Saya bisa berkunjung ke Yayasan An-Nur Haji Supono Mustajab. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang saya yakin mungkin teman-teman sudah tahu. Beliau adalah Pak Sumanto. Iya. Apa kabar Pak Sumanto? Baik, sehat. Beliau didampingi oleh Mas Singgi. Asingji, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh orang-orang, beliau-beliau yang selama ini membantu Pak Sumanto dalam menjalani hari-harinya supaya lebih positif. Beliau adalah Ibu Hajah Siti Sofiatun Supono. Beliau adalah istri dari almarhum Bapak Haji Supono Mustajab. Saya juga ditemani oleh Dokter Mulyasari. Dokter Mulyasari, SPK aja ya dok ya. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah seorang putri dari Bapak Haji Supono Mustajab juga. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi kita mulai perbincangan kita. Pak Sumanto, ini awalnya Pak Sumanto itu bisa tinggal atau berada di Yayasan An-Nur nih awalnya seperti gimana Pak? Ceritanya. Kita 7 orang, 1 potret. Dia yang 6 orang gali kubur. Oh ya. Terus aku pembeban ada potret, ikut serta lampa yang dialami. Jadi yang 6 ikut agung agama, aku ikut. Oh, terus waktu awal ketemu Pak Haji Supono tuh gimana Pak? Iya, mencangkul, senam pagi. Oh, di sini gitu Pak ya kegiatannya ya. Iya. Diajak nyangkul, diajak senam pagi sama Pak Supono di sini ya. Oh, Ibu, waktu awal Pak Sumanto ke sini gitu, ceritanya gimana Bu sampai almarhum Bapak itu kok ngajak Pak Sumanto ke sini? Iya. Alhamdulillah waktu itu Bapak itu terpanggil ya dengan beritanya adanya Sumanto keluar dari lapas waktu itu. Ternyata dari masyarakat itu tidak ada yang mau menerima. Dengan demikian Bapak Haji Supono itu terpanggil untuk membawa, mengambil Sumanto dibawa ke Yayasan An-Nur. Kemudian seizin dari beliau Pak Bupati waktu itu Pak Triyono Gisasongko dan juga keluarganya minta gimana kalau Sumanto itu dibawa ke Yayasan An-Nur. Alhamdulillah diizinkan dan keluarganya juga dipanggil ke sini untuk ketemu gitu, untuk bersama. Oh ya, ini sudah jelas ini ditempatkan di Yayasan An-Nur gitu. Nah, jadi Bapak ingin tahu membantu Sumanto, kenapa sih masyarakat waktu itu kok nggak mau menerima gitu? Kenapa sih gitu? Kasihan, kita kan punya hak untuk hidup bersama. Nah gitu, kebetulan ini warga Purbalingga gitu, dari Desa Paungutan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, begitu Bu. Waktu itu kondisinya Pak Sumanto waktu pertama kali datang itu gimana Ibu? Ya, kalau waktu itu karena sudah menghuni di lapas beberapa waktu lama, ya masih asing, masih rambutnya masih panjang gitu ya, masih gondrong, dan ya orang pada heran situasinya gimana, agak takut atau gimana. Ini saya juga masih punya anak kecil-kecil lah, waktu itu belum pada dewasa. Kita mencoba karena beliau Pak Haji itu orangnya betul-betul ingin membantu, ingin mereka masa ya seorang manusia kok nggak bisa diterima. Waktu itu gimana tanggapan masyarakat sekitar waktu beliau ini mau tinggal di sini? Sebenarnya memang menjadi pro kontra juga untuk keluarga ya, antara karena Pak Sumanto kan memang fenomena ya yang di sana nggak terima, kemudian kita menerima. Sebenarnya waktu itu ya kita masih ada takut, ada rasa yang gimana gitu, tapi karena Bapak meyakinkan dan ternyata saat itu setelah Sumanto masuk sini dan ternyata memang ya seperti pasien-pasien yang lain di sini dan tidak seperti yang mungkin orang pikirkan, seperti kita pikirkan awalnya. Jadi ya alhamdulillah kita bisa hidup bersama di sini. Maksudnya Sumanto seperti pasien-pasien yang lain juga. Kendalanya waktu Pak Sumanto pertama kali tinggal di sini tuh di awal-awalnya seperti apa? Kendalanya mungkin kalau diceritakan seingat dulu ya, itu penerimaan masyarakat. Butuh pendekatan khusus ya, karena tadi sosok Sumanto itu bukan sosok biasa yang masyarakat kenal. Jadi bagaimana Bapak
menjelaskan ke masyarakat. Sumanto juga sangat kooperatif, istilahnya tidak membahayakan atau tidak ini. Jadi ya seiring berjalannya waktu kita semua bisa menerima gitu. Dan Sumanto pun rasanya sudah nyaman ya Sumanto ya di sini ya. Alhamdulillah. Kalau Sumanto sendiri pernah itu zaman masih baru berupaya katanya kepengen pulang ceritanya Kangen rumah ya. Oh, sore kepengen sama ibunya. Loh, sampai malam Pak Haji nyari dengan teman-teman sampai ke sana ujung Ponjen. Nah, ketemu sampai malam. Akhirnya pagi-pagi pagi-pagi kita cari di wilayah sini, nanti tahu-tahu jalan kaki ke sana. Bener juga, udah naik ojek. Oh ya. Dienggongan ke sini nggak mau. Kemana tukang ojeknya nggak tahu itu Mas Sumanto ya yang bonceng. Karena diikuti aja sama Pak Haji sama anak saya yang cowok. Nah, sampai ke rumahnya ternyata kepengen pulang, kepengen ketemu emaknya. Oh iya. Nah, setelah di sana ternyata ini dari lingkungan ya, itu nggak mau. Akhirnya gimana mau kembali ke Bung Kanel, ke Anur, iya gitu. Akhirnya kembali ke sini ya ya sama Pak Haji. Artinya ada samenan potret yang melarikan diri memakai ojek. Ada ngasih tahu ya Pak Sumanto mau pergi. Oke, nah saya mau tanya ke Pak Sumanto ya, ngapunten ya teman-teman ya, mohon maaf Pak Sumanto ini memang misalkan diwawancara memang perlu pendampingan karena kadang-kadang beliau masih ada kendala dalam komunikasi ya. Pak Sumanto waktu dulu sama Pak Haji itu sempat diajak kemana aja? Ke Hong Kong. Sempat ke Hong Kong? Naik ambulan helikopter. Sebenarnya sampai ke Hong Kong? Iya. Oh ya Bu? Iya, naik pesawat ya 6 kali. 6 kali. Transit kali. Karena transit. 4 kali, 3 kali pesawat terbang berangkat dari rumah, dan kereta api 3 kali. Oh ya. Kemana aja Pak Sen ke Hong Kong? Ya RRC. Oke, RRC ya. Masih ingat nggak? Di sana ngapain aja Pak? Ya hanya pencabutan alam. Kegiatannya sama Mbak Alam Alhamdulillah. sama Mbak Pono dulu kan ikut ngaji di Hong Kong tuh. Ikut ngaji sampai Hong Kong. Iya. Iya ikut pengajian, waktu itu ngasih pengajian, terus Pak Dumanto Iya. say hi sama warga Indonesia di Hong Kong ya. Iya. Ketemu banyak orang Indonesia Pak di sana. Banyak orang Indonesia. Di sana ikut mengaji juga. Tidak acara pengajian, hanya pencabutan alhamdulillah. Dulu yang mending beliau ngaji dan lainnya tuh Haji Ya, yang ngisi ceramah gitu. Ini sebagai bintang tamunya. Angin. Mendapatkan apel yang wadahnya serupa ini tintupnya. Apel terus dapat jeruk. bingkisan. Pasel. kasih nisan. Oh, oke. Nah Pak Sumanto, ada nggak hafalan yang paling disukain dari Pak Haji? Hafalan ayat. Ya, saya sih Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin litunzira qaumam ma unzira bahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun. Yang ngajarin Pak Haji langsung ya Pak? Iya. Dan pembacaan sehabis makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasaqona munjalin minal muslimin. Hanya itu. Wah, iya Pak Sumanto. Oh ya. Berarti Pak Sumanto di sini hobinya ngaji, senangnya ya? Ya. Kalau nyanyi senang? Hobinya nyanyi Jawa. Oh bisa nembang? Nembang. Bisa. Nembang. Nembang Jawa. Kapak pocong tutu watu tutu gunung sapamu ing sendang ngon ingone sang bupati
yen lumaku si pucung lembean krono. Wah, terima kasih Pak. Wah, luar sekali bagus banget ya teman-teman nih. Bapak. Emang hobinya ya nembang Jawa Pak Sumanto ya. Biar gembira terus ya. Iya, di sini kan juga ada karaoke juga. Oh, ada salah juga. Dan tembang Jawa suka lagu apa Pak? Dia dangdut yang di sana, Dangdut. Di sana. karaoke. Aku hanya mendengarkan tidak bisa. Oh, iya, karena mungkin ini ya jarang mendengar lagunya kan, mungkin dari sebagai pendengar teman-temannya yang nyanyi katanya. Kalau yang lagu Jawa dia yang bisa. Oh ya, ini bagus tadi. Pak Sumanto di sini suka belajar apa aja? Pembelajaran hanya Yasin. Sih, ngaji, Ngaji. Tapi hanya tetap namanya 6 yang Belum nambah hafalannya. Oh, menambah ya, pelan-pelan Pak ya, insya Allah. Kalau Luna sudah hafal belum? dan hafal. Oh, hafal masih ngontek ya. Setiap malam Senin itu kan hafalan Asmaul Husna. Kalau malam Jumat diajak untuk tahil dan yasinan bareng-bareng gitu sama Mas Ibnu gitu. Luar biasa lah Bu, maksudnya Pak Sumanto yang mungkin dengan semua orang manggangnya tadinya beliau itu bisa nggak diterima di masyarakat lagi gitu, tapi sekarang kan kayak di situ bisa tadi main pingpong dan lain-lain, bisa sebenarnya ya harapannya saya bisa kembali ke masyarakat Dok Karya ya. Kalau misalkan dari Dokter Sari Dok, setelah dari sini itu penerimaan di masyarakat gimana dengan ya mungkin anggota keluarganya kah atau teman-temannya ketika kembali ke masyarakat tuh gimana penerimaannya? Kalau Sumanto sendiri memang sampai terakhir dari pihak kelurahan sana masih belum bisa menerima. Jadi Pasien yang lain? kalau pasien yang lain alhamdulillah bisa. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah stabil kondisinya, kemudian kooperatif, kita rutin sebelum ada COVID ya, kita rutin jalan-jalan ke daerah permukiman karena ini kan yayasan desa kekiman ya. Jadi kita rutin ada jalan-jalan ke pasar pagi gitu, terus ke sungai, di sungai gitu. Kemudian juga setiap ada event-event seperti 17-an, karnaval, itu pasien-pasiennya sudah stabil, kita ikut sertakan. Baik, Sumanto ikut juga? Sumanto juga ikut. Oh, kamu waktu 17-an ikut apa Pak? Karnaval ya, iring-iring ya. Zaman dulu Bapak Pare itu naik apa kuda, Oh yang ya kecamatan, desa iya. kuda itu naik karnaval Agustusan. Terus kok dengan pasien-pasien lainnya di sini gimana? Sebelumnya di sini ada pasien dari mana aja? Terus kasusnya apa aja yang paling banyak di sini? Jadi Yayasan Anur Haji Supono Mustajab di sini memang kami di bidang rehabilitasi mental untuk gangguan kejiwaan dan juga di bawah IPWL dari Dinas Sosial. Jadi di sini ada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa juga, ada korban naksa dan di sini Sumanto alhamdulillah karena sudah stabil, kooperatif, jadi kegiatan pun dia bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Iya, bahkan Sumanto kan memang sering memberikan jajan untuk teman-temannya karena banyak kamu yang pengen ketemu Sumanto, kadang memberikan uang gitu. Sumanto akhirnya beli jajan dikasih ke teman-temannya. Jadi teman-teman di sini pun semua tidak ada yang takut istilahnya gitu ke Sumanto. Jadi bahwa stigma beliau ini orang yang ditakut itu nggak benar ya di sini. Nggak ada di sini, alhamdulillah. Kalau kegiatannya sehari-hari apa aja Pak Sumanto kok di sini? Senam. Senam. Selain senam? Terus ngajian kadang-kadang. Ujian, Olahraga. Paling senang apa Pak Sumanto di sini? Paling senang. Kegiatan pingpong. Kegiatannya Ya, kegiatannya. dia saya hanya ngikut. Nih. Kegiatan teman-teman. Saya paling senang olahraga. Kawan-kawan ya. Ya, senam ya. Senam pakai olahraga itu senam. Senang paling senang ya untuk teman-teman. Nah, kalau misalkan kisah yang seru nih selama Pak Sumanto ada di sini, apa Pak? Kisah Yang seru. Yang ikut lomba pingpong gitu.
Menang lomba pingpong. Iya. Menang lomba pingpong. Oh, Iya. oke. Wah, jago. Jago pingpong dan Oke. pingpongnya jago. Wah, saya senang pingpong dulu. Nah, kok Yayasan Anur ini kan berarti merupakan jasa rehabilitasi ya Iya. untuk pecandu zat adiktif, terus juga masalah kejiwaan. Di sini program-program yang dilakukan yayasan ini untuk merehabilitasi pasiennya ada apa aja, dokter? Iya. Bu. Kalau di sini memang kita yang pertama lewat farmakoterapi ya. Jadi memang kita kerjasama juga pasien-pasien di sini kita rawat jalankan ke psikiater gitu untuk mendapatkan obat agar mereka stabil. Kemudian juga ada terapi psikososial. Oke. Jadi di sini memang ada konselor-konselor, kemudian pendamping sosial juga. Mereka mengadakan acara rutin yang memang sudah terjadwal dari bangun tidur, sholat subuh, nanti senam bersama, kemudian sarapan bersama, terus ada biasanya grup diskusi gitu, ada permainan. Itu setiap hari kita ganti-ganti kegiatannya. Kalau di sini Pak Sumanto paling senang makan apa? Ya modang. Makan. Apa? Makanan kesukaannya. Ya. Nasi ayam. Ya jika dikasih yang nasi padang, nasi padang suatu kebetulan memang jarang. Ya, nggak boleh sering-sering Pak. Iya. Sehat. Iya. Hanya jika daging orang-orang mendapatkan dari nafsu sasi yang dihidangkan. Oh, kayak bakar-bakaran kayak sate gitu Pak. Ya, sate pernah ngalami daging ayam, ikan laut, daging kambing. Suka ya. Iya. Tapi tidak setiap hari lah, juga setiap hari. Ya, nggak boleh Iya. sering-sering. Memang tidak baik kalau setiap hari. Tidak kuat, nafas tidak kuat. Yalah, saya juga saya nggak kuat sama sate terus. Nah, kalau ngapunten kok dari pendapat Dr. Sari ini, kondisi Pak Sumanto sekarang bagaimana? Apakah beliau sudah siapkah untuk kembali ke masyarakat? Kalau untuk kondisi Pak Sumanto memang ini kan memang masih dalam pengobatan ya untuk kestabilannya. Jadi kalau dari segi kedokteran memang butuh pendampingan. Belum bisa secara mandiri kita kembalikan ke masyarakat begitu saja. Tetap harus ada pendampingan dan kalaupun nanti kembali ke keluarga harapannya ada keluarga yang berkomitmen, ada yang perangkat desa atau siapa yang berkomitmen untuk mendampingi Pak Sumanto karena kondisi Pak Sumanto ini memang harus dalam pengawasan dan harus dalam terapi juga. Ya. Kok dilihat Pak Sumanto sehat Pak ya? Sehat. Kalau secara Secara fisik sehat ya. Alhamdulillah jarang sakit buat Sumanto itu dari Solo. Paling flu ya Sumanto ya demam, tapi kalau yang lain-lain alhamdulillah. Ya. Iya. Ya, jadi poin dari keluarga ini berharap pokoknya Pak Sumanto mudah-mudahan bisa lekas pulih seperti sedia kala ya. Saya dengar katanya Pak Sumanto ini memang punya harapan ya untuk bisa mendapatkan pendamping hidup bahkan sampai menikah ya Pak ya. Pak Sumanto ada kriteria nggak untuk mencari pasangan hidup dengan yang seperti apa? Tidak, Nggak ada. tidak. Tidak ada kehendak mencari-cari pendamping yang baru. Karena sudah punya dulu pernah ya toh ya. Sebelum ada kasus memang kan Sumanto sudah punya istri, tapi di Lampung ya. Di Di Lampung. Lampung. Di Lampung. Pak Sumanto, sekarang ini harapannya Pak Sumanto yang untuk misalkan nanti bisa berada di lingkungan masyarakat tuh apa harapannya Pak? Harapannya ya andil aku lambat tindakan saking Insinyur Soekarno. Di masyarakat gimana? Harapannya dok? Gimana? Pengen punya andil di masyarakat. Di masyarakat. Jadi andil. Oh, pengen punya andil di masyarakat ya Bu. Mudahan ya Pak ya di sini nanti sama Dr. Sari sama Ibu Hajah nanti dibimbing sama-sama supaya mudah-mudahan nanti Pak Sumanto bisa pelan-pelan kembali ke masyarakat. Harapan Ibu buat Pak Sumanto? Harapan kami dari yang sudah
bersama-sama selama 19 tahun. Mudah-mudahan Sumanto ini sehat, baik secara fisik maupun mental. Mudah-mudahan bisa berpikir secara positif, bisa membawa diri dengan lingkungan masyarakat. Nantinya bisa bermasyarakat dengan baik. Karena kita manusia hidup di dunia ini butuh saudara gitu, udah cukup hidup sendiri gitu. Apapun butuh bantuan dari orang lain. Mudah-mudahan dari ini nanti Sumanto akan lebih baik lagi. Amin ya. Insyaallah Pak ya. Insyaallah. Pak Sumanto ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Tidak ada. Nggak ada. Ini apa? Yang nonton Untuk ngasih semangat nih buat teman-teman nih. terus semangat atau apa? Kata-kata hari ini apa sih Manto? Oh ya, nah, iya sekarang lagi senang kata-kata hari ini. Yes, ya tangkap. Coba ya ditanya. Mudah-mudahan sehat selalu kawan-kawan. Amin. Semuanya sehat ya. Nah, oke Pak Sumanto. Tadi Pak Sumanto kan cerita sama saya katanya senang makan sate Pak ya. Ya, Sama saya juga suka. jika dikasih. Jika dikasih. Oke. Mau. Saya tadi bawa kita makan sama-sama dulu Pak. Monggo, ya boleh dihar Pak. Ye. Monggo nanti kita sama-sama makan ya. Oke. Mau nyoba? Wah, dimulai Pak. Ayo. Yuk kita dulu. Ayo, Bu. Iya, iya. Monggo, monggo. Monggo Pak. Eta. Enggak coba di Ayo, kita sini sambil. coba. Ya, biar santai aja Pak. Oh. Ayo ambil. Santai apa itu dok? Sate kambing. Kambing, apal. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana pak? Rasanya empuk. Enak Pak. Ingin menikmati ya dok. Oh ya, saya lupa. Makan teman-teman. Makan ya. Bu, bu. Enggak. Ya, Ibu, terima kasih. Dokter, Pak Sumanto juga terima kasih. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Mas juga makasih banget ya sudah dampingi Pak Sumanto. Jadi sudah banyak banget lah pelajaran yang bisa kita petik ya dari sini. Ya teman-teman, dari obrolan ini saya harap bisa teman-teman semua mengambil hal positif dari kehidupan Pak Sumanto dan juga dari cerita Dokter Sari dan juga dari Ibu Hajah. Saya harap juga teman-teman juga termotivasi untuk selalu melakukan hal-hal baik. Saya mau pesan juga ke teman-teman ya, semua orang itu pasti bisa berubah selama orang itu mau berusaha dan juga didukung oleh lingkungan sekitarnya. Perlu disemangati, terus juga didukung dan juga stop stigmatisasi pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Pesan saya juga buat teman-teman, jangan pernah menyerah untuk selalu berbuat baik dan juga berubah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi berpesan ya, mari kita semua sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik. Seperti pesan Pak Sumanto tadi ya Pak ya, semoga semua Sehat.